Nomor 17. Oke. Garis K itu tegak lurus pada garis ini. Oke, berarti kita cari gradiennya dulu ya, Vincent ya. Gradiennya berapa nih, Vincent? M-nya adalah sama dengan M garis ya. Kita kasih lambang G. Berapa, Vincent, gradiennya? Ingat rumusnya. Kalau persamaan garisnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, maka gradien garis ini M-nya sama dengan apa rumusnya? Apa, Vincent? Waktu SMP. A per B, Bu. Ada minnya, Vincent. Oh iya, Bu. Ya. Bikin catatan ya, teman-teman ya. Nanti kalau ulangan keluar lagi ada catatan. Oke. Berarti kalau persamaan garisnya X plus 3Y plus 12 sama dengan 0, maka gradiennya berapa? Min sepertiga. Min sepertiga. Oke. Kemudian garis K itu tegak lurus dengan garis Y ini dan menyinggung kurva. Oh, berarti garis K itu garis singgung ya. Ini adalah garis singgung kurva. Oke, berarti MGS-nya jadi berapa? M garis K atau sama dengan MGS sama dengan, kalau tegak lurus, artinya tegak lurus apa? Dikali min 1 ya, Bu. Ya, berarti MK dikali MG sama dengan min 1. Nah, berarti MK berapa? 3. 3, betul. Nah, ini nanti yang akan kita pakai ya. Nah, kemudian kemana lagi, Vincent? Apa yang belum kita kerjakan? Bingung, Bu. Saya lupa caranya. Kurva diturunkan, jangan lupa. Itu selalu. Oke? Oh iya, Bu. Nah, kan kita sedang belajar turunan, pasti kalau ada persamaan yang satunya, oh ini kurva diturunin gitu ya. Kita turunkan Y aksen itu adalah F aksen X ya. Oke, turunannya apa, Vincent? 2X min 1. 2X min 1. Nah, MGS itu adalah F aksen X1. Oke, ini rumus juga nih. Kalau ke fungsi turunannya ini X-nya kita ganti dengan X1, maka kita dapat MGS. Padahal MGS kan kita udah dapat tuh 3, ya kan? Nah, berarti ini jadi 2X1 min 1. Nah, dari sini dapat apa, Vincent? Kira-kira. Dapat X1-nya 2. Ya, X1-nya berapa? 2. Oke. X1. Yang ditanya ordinat. X1 itu apa, Vincent? Absis. Absis, berarti belum dapat ya. Ini adalah absis. Berarti ordinat itu adalah apa? Y-nya. Ya. Y1. Ordinat itu adalah Y1. Berarti X1 ini substitusi ke kurva aslinya. Gitu ya. Ya udah, tinggal dihitung aja. Dapat deh. Tinggal pilih. Masih, Bu. Oke. Permisi, Bu, saya mau nanya. Boleh. Jangan di stop itu apa gitu. Itu apa namanya? MGS dapat 9 3 itu dapat dari mana? Dapat dari yang garis itu X tambah 3 ya atau gimana? Nih, karena dia tegak lurus, garis K itu tegak lurus terhadap garis G. Ini kita kasih lambang garis G, gitu kan? Nah, karena tegak lurus, maka M gradien garis K jika dikali dengan gradien garis G, itu nilainya harus min 1, gitu kan? Nah, tadi berarti kita mencari MK nih, dikali MG-nya kan tadi udah dapat min sepertiga tuh. Nah, berarti MK menjadi min 1 dibagi min sepertiga. Ya udah jadi 3 gitu kan. Nah, ini. Oke. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi teman-teman sebelum di stop sama Vincent, siapa tahu masih ada yang mau bertanya soal yang sama. Silakan.
Sampai paham ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau soalnya itu tentang soal ini, kalimatnya mau diputar-putar, yang penting kalian paham. Maksudnya, oh kalau ada kata tegak lurus, itu berarti maka kalian harus mengalihkan dua gradiennya, nilainya harus min 1. Utak-utik aljabar ya, jangan putar-putar min plus sama angkanya. Kemudian, ingat gradien dari garis yang diketahui itu anggap garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita ingat rumus gradiennya adalah min A per B. Atau kalau kalian agak suka hilang nih catatannya, ya udah kalian persamaan garisnya nyatakan dalam G sama dengan aja dulu. Terus diturunkan itu juga sama ya. Oke, teman-teman. Jadi pokoknya persamaan garisnya dijadikan G sama dengan. Jadi kalian harus pindah ruas, kemudian koefisien G harus tunggal gitu ya. Baru diturunkan, itu juga MG sama juga. Gitu ya. Nah, kemudian pasti selalu ke kurva diturunkan gitu ya. Kurvanya diturunkan. Kemudian jangan lupa yang rumus yang saya kotakin itu MGS itu sama dengan F aksen X1. Jadi kalau kalian mengganti X-nya pada fungsi turunannya itu dengan X1, maka kalian dapat MGS. Nah, MGS-nya tadi udah dapat nih. Oh, berarti kebalik nih, kita akan mencari X1-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya titik titik singgungnya sudah lengkap, ya sudah berarti MGS yang mau kita cari X1-nya ada di soal gitu ya. Jadi bisa di dua arah ya, bisa bolak-balik. Pokoknya kalian ingat MGS itu adalah F aksen X1, itu aja udah cukup. Jadi nanti mau yang diketahui dulu MGS ya udah berarti X1 yang mau dicari. Kalau yang diketahui X1 dulu berarti MGS yang mau dicari gitu ya. Apakah masih ada pertanyaan di soal yang sama, teman-teman? Bu, ya, apa? X1 itu maksudnya gimana, Bu? X1 itu absisnya titik singgung. Jadi X1 itu absisnya titik singgung. Ini adalah absis titik singgung. Kan nanti biasanya suka ada soal nih. Tentukan persamaan garis singgung kurva bla 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 di titik yang berabsis 2 atau tentukan persamaan garis singgung kurva bla 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 yang melalui titik 2,3. Nah, 2 itulah X1-nya gitu, Pak. Oke. Jadi pokoknya gini, kalau tentang persamaan garis singgung itu kalau nanti diketahui titiknya atau absisnya atau ordinatnya, artinya X1-nya nanti akan ketemu duluan. MGS berikutnya. Tetapi kalau kita mau mencari persamaan garis singgung kok yang sejajar atau tegak lurus terhadap sebuah garis, maka nanti MGS harus dapat duluan. X1-nya berikutnya, begitu ya. Oke, paham ya urutan kerjanya ya? Oke. Oke, apakah masih ada lagi di soal yang sama, teman-teman? Sampai benar-benar paham ya. Supaya nanti kalau saat mengerjakan soal ulangan kan kalian mengerjakan sendiri tuh. Benar-benar paham. Maksudnya saya harus mana? Cukup? Kah? Oke. Kalau sudah cukup, boleh di-stop, Vincent. Silakan yang sudah siap pertanyaan, langsung di-share-kan. Bu, saya izin tanya yang soal psikologi juga. Boleh, Priti, silakan. Ini, Bu. Ya. Semua X agar fungsi fx naik. Oke, ini catatannya naik. Nah, berarti ini kemonotonan ya. Nah, syarat grafik F naik. Apa berarti? Jika grafik fungsi akan naik jika syaratnya apa berarti? Lebih dari 0 ya, Bu? Apanya yang lebih dari 0? Fx. 0.
Turunannya. Ya, turunannya. Nah, ini kuncinya, clue-nya justru di turunannya ini. Nah, berarti kita harus menurunkan kurvanya dulu. Kita turunkan. Ini berarti pakai rumus apa nih, Priti? Kita menurunkan ya. Bentuknya, bentuk fungsinya apa? Perkalian, Bu. Bentuk perkalian. Oke, kita turunkan dengan rumus perkalian. Berarti kita pakai U sama V ya. U-nya yang mana, Priti? Yang X. X. Terus U aksennya 1. 1. Kemudian V-nya Akar X kuadrat ya plus X kuadrat plus 4 saya nyatakan dalam pangkat pecahan ya. Nah, berarti V aksennya pakai bentuk apa ini? turunan. Iya, ini fungsinya bentuk apa V-nya? Komposisi, Bu. Komposisi. Ya, ini bentuk komposisi. Berarti turunannya menjadi setengah dikali apa itu? X kuadrat plus 4 Kuadrat plus 4 pangkat minus setengah. Sudah selesai atau belum? Belum. Dikali 2X. yes, betul. Nah, ini sederhanakan dulu Priti. 2 sama 2-nya coret ya. Nah, berarti kita dapat X per ya. Akar X kuadrat plus 4. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nih. Berarti kita masukkan langsung ke sini ya. F aksen X-nya sama dengan U aksen ya. U aksen 1 dikali V berarti akar nih. X kuadrat plus 4. Kemudian di apa rumusnya Priti? I kuadrat U aksen kali V, kemudian ditambah tambah. Oke, V aksen U ya. Oke, berarti ditambah X dikali X per ya. Akar X kuadrat plus 4. Oke, berarti ini kita samain penyebutnya langsung ya, berarti ya. Jadinya apa? Di sini akar X kuadrat plus 4 ya. Ini X kuadrat. Akar X kuadrat plus 4 dikali 1, ya udah akar ini dikali akar, berarti akarnya hilang ya, berarti ya. X kuadrat plus 4 ya. Oke. Kemudian plus akar dikali akar, akarnya hilang ya. Salah. Ini dibagi dulu ya. Ini dibagi dulu 1, berarti ini X kuadrat. Oke. Kemudian kita dapat F aksen X-nya adalah 2X kuadrat plus 4 dibagi akar X kuadrat plus 4. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Oke. Kalau dapat bentuk seperti ini, langkah berikutnya apa, Priti? Ingat? Apa yuk? dicari nilai pembuat nolnya. Oke, cari pembuat nolnya. Berarti faktorkan pembilang, faktorkan penyebut. Pembilangnya bisa nggak difaktorkan, Priti? Kita ambil pembilang. Pembilang. Dari sini ya. Pembilang itu 2 kali X kuadrat plus 2 ya. Kita cari pembuat nolnya. X kuadrat plus 2 bisa difaktorkan, Priti? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa difaktorkan. Coba kalau nggak bisa difaktorkan, kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Dari yang dalam kurung ya, 2-nya dibuang aja. Biar nggak usah berat hitungannya. B-nya berapa, Priti? 0 ya? 0 dikurangi 4 kali 2, 8. Oh, negatif nih B-nya. Terus nilai A-nya berapa? Nilai A itu koefisien X kuadrat. 1 ya. 1 itu positif. Oh, ini definit positif. Artinya definit positif gimana, Bu? Definit positif itu kayak gini. Kurvanya melayang di atas.
Jadi nilai D-nya kurang dari 0, berarti kurvanya tidak menyentuh sumbu X. Kemudian nilai A, koefisien X kuadrat itu positif, artinya dia terbuka ke atas. Nah, ini berarti nilai Y aksen selalu positif. Selalu positif. Kenapa? Y aksen, Bu, bukan Y-nya. Kan kita dari F aksen X pembilang, oke? Jadi dia ini gradiennya. Jadi kita berbicara tentang gradien. Jadi nilai pembilang selalu positif ya. Nah, sekarang penyebutnya. Penyebut. Kita kasih ini dulu. Nah, penyebut. Penyebut itu berarti kan akar. Ya udah di dalam akarnya aja yang kita lihat ya. X kuadrat plus 4. Apakah dia bisa difaktorkan? Enggak juga ya. Coba kita cari nilai D-nya. B kuadrat min 4AC. Berapa dia? 0 min 16 ya. Nah, ini kurang dari 0 juga nih. Nilai A-nya bagaimana? Sama dengan 1. Lebih besar dari 0. Oh, ini definit positif lagi ya. Definit positif. Nah, berarti ini juga di atas. Berarti kita bisa menyimpulkan dari sini berarti positif dibagi positif hasilnya apa, Priti? Kan pembilang itu selalu positif nih. Penyebut juga selalu positif ya. Hasil baginya apa? Positif. Positif ya. Perhatikan nih. Dia mintanya juga memang yang lebih besar dari 0. Oh, ini artinya grafik selalu naik. Nggak pernah minus artinya ya. Nah, kalau selalu naik berarti nggak ada nilai X batas nih, kita nggak dapat. Nah, ya udah ini coba. Selalu naik artinya apa? Interval naik itu untuk X untuk seluruhnya, X semua anggota bilangan real. Nah, ini cara penulisan lain adalah ya udah X-nya itu dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Gitu ya. Artinya untuk semua X memenuhi syarat dia selalu naik. Ya udah dari minus tak terhingga sampai tak terhingga bacanya gitu ya. Oke, paham teman-teman? Repeat. Bu, yang penyebutnya kan ada akar. Itu dibiarin aja, Bu. Biarkan aja karena kan akar itu pasti selalu positif. Nah, kalau di dalamnya selalu positif ya udah pasti selalu positif. Oke? Repeat. Karena akar minus nggak ada. Jelas ya? Ya. Bu, memungkinkan nggak, Bu, kalau misalnya ada definit negatif? Bisa jadi. Jadi nanti kalau misalnya penyebutnya ternyata penyebut ya. Penyebut nanti kurvanya adalah X kuadrat min definit negatif ya, salah. Min. Di sini min plus 2X min plus 3 misalnya. Coba ya. Dihitung nilai D-nya. Coba. Ini menjadi 4 min. Oh, ini min harusnya. Ini harusnya. Ini min 3. Nah, jadinya 4 min 4 kali min 1 kali min 3. Ya, jadinya adalah 4 ini plus jadi min ya. Min 12 ya. Nah, ini negatif nih. Ini negatif nilai D-nya karena 4 dikurangi 12 kan. Kemudian nilai A-nya itu sama dengan min 1 kurang dari 0. Oh, ini berarti melayangnya di bawah nih. Kenapa? Karena nilai A-nya negatif dan D-nya itu negatif. Nah, ini berarti selalu negatif nih.
selalu negatif nilainya. Gitu, Priti? Nah, kalau misalnya nanti pembilangnya positif, penyebutnya negatif, berarti plus dibagi min, ya min. Kapan naiknya? Nggak pernah naik, berarti hasil baginya selalu minus. Gitu, Priti? Paham? Jadi singkatnya kalau dia definite positif, A-nya lebih dari 0, Betul. definite negatif, A-nya kurang dari 0. Ya, gitu. jadi sama-sama D-nya negatif ya. Yang membedakan adalah dari A. Kalau A positif berarti dia terbuka ke atas, berarti grafik selalu di atasnya sumbu X, artinya di tempat Y positif gitu ya. Kalau A-nya negatif berarti dia kurvanya terbuka ke bawah, berarti nggak mungkin nanti ada nilai Y yang positif karena selalu di bawahnya sumbu X gitu ya. Oke, paham? Oke. Ya. Jadi nanti analisanya setelah D, kalian masukkan lagi ke pembilang penyebut di F aksen X-nya ya. Nanti kalian lihat nih hasil baginya bagaimana kalau nggak bisa difaktorin ya, kalau definite. Kalau dua-duanya definite. Nah kalau Bu, kalau misalnya definitnya cuma di satu tempat nih, yang satunya itu bisa difaktorin. Nah, teman-teman saya pindah tempat, boleh nggak? Ini di stop share. Apakah masih ada pertanyaan dulu dari sini? Enggak ya? Oke, kalau enggak, Priti boleh di stop share. Saya mau sharekan papan tulis whiteboard-nya. Saya membuatkan kalau misalnya nanti ternyata yang nggak bisa difaktorkan cuma satu tempat ya. Misalnya nih saya membuat F aksen X-nya langsung ya. Misalnya nanti kalian dapat di atas itu X kuadrat plus 2 misalnya. Yang bawahnya bisa difaktorin ya. Misalnya dia adalah X kuadrat min X plus 2. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini lebih besar dari 0, dia mintanya naik. Nah, berarti dari pembilang itu kan nilai D-nya itu tadi negatif ya, kemudian A-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, ini definite positif. Maka nilai selalu positif kan. Nah, sekarang penyebut. Penyebut itu X kuadrat min X plus 2. Nah, ini kita sama dengan kan 0. Kita faktorkan dulu nih. Oh, bentar, ada yang turun. Ini harusnya min 2 ya. Oke, malah hilang. Harusnya min 2. Nah, ini. Nah, kalau plus bisa. X min 2 sama X plus 1 ya. Nah, kita dapat X-nya adalah 2 sama X-nya min 1. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka kita kerjakan dari penyebutnya aja. Dari min 1 sama 2 gitu kan. Dari pembilang jelas gak ada X gitu ya. Ya sudah, kita masukkan 0 ke F aksen ya. Ingat uji titik ke F aksen. Uji titik ke F aksen X supaya kalian nggak keliru. Nah, 0 masukkan ke sana berarti plus 2 dibagi min 2 ya, ini min. Karena nggak ada yang kembar ya udah pasti tandanya itu selang-seling ya. Nah, perhatikan. Kalau kalian tadi mau substitusi ke bawahnya aja nih, 0 ke bawah ya, minus tuh. Hasilnya kan ini plus dibagi min. Jadinya apa? Saat 0. Ini min ya. Nah, min itu saat 0. Nah, di sini. Itu kalau kalian mencoba hanya di penyebutnya aja ya. Kan pembilangnya tadi udah jelas positif, tapi lebih aman langsung ke F aksen. Nah, ya udah. Ini ketahuan nih saat naik itu berarti kurang dari min 1, kemudian atau lebih dari 2. Gitu ya. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang nggak bisa difaktorkan satu tempat doang, berarti yang satunya dicari X-nya, kemudian garis bilangannya ikuti dari X pembuat 0 dari penyebutnya aja. Kemudian nanti uji titik substitusinya selalu ke F aksen aslinya ya.
Jangan dibagi-bagi di pembilang sama penyebut, nanti kalian bakal keliru. Mending langsung ke evaluasi. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya bagian soal ini? Enggak ya, jelas ya? Oke, saya stop. Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi soal lain? Silakan, teman-teman. Dari modul atau dari psikologi? Ya. Psikologi, Bu, yang nomor 2. Jumlah dua bilangan X dan Y sama dengan 96. Nilai Z itu X pangkat 3 dikali Y, maka Z mencapai maksimum. Nah, perlu maksimum stasioner di Z ya. Berarti kita buat persamaan yang pertama dulu ya. Jumlah dua bilangan, berarti X ditambah Y itu sama dengan 96. Menyatakan dalam Y sama dengan aja ya. Y sama dengan 96 dikurangi X. Nah, ini substitusi ke Z. Gitu ya. Jadi Z itu adalah X pangkat 3 dikali Y. Berarti Z dalam variabel X itu adalah X pangkat 3 dikali 96 dikurangi X. Nah, kita dapat persamaannya adalah min X pangkat 4 plus 96 X pangkat 3. Nah, ini Z. X. Agar nilai Z maksimum, maka Z aksen X harus diturunkan dan sama dengan 0, gitu ya. Nah, berarti turunkan. Ya, jadinya min 4 X pangkat 3 ya. Kemudian 96 kali 3 berapa kayak? 18. 28. Nah, benar. Oh ya. Bu, berapa, Bu? 96 kali Tadi 3. kali 96 kali 3, 288. Benar ya. Oke. Terus 288 bagi 4 bisa ya. Bagi 4. Bagi min 4 deh. Iya, Bu. Jadi X pangkat 3 min 72. X Iya, Bu. kuadrat. Ya, faktorkan X kuadratnya. Jadi X min 72 ya. Nah, berarti kita dapat X-nya maksimum di mana? 72 berarti ya. Iya, Mak. Yang ditanya apa? Oh, Z. Z mencapai maksimum untuk X sama dengan sebentar. Salahnya di mana? Jumlah dua bilangan X dan Y sama dengan 9. Benar ya. Jika Z adalah X pangkat 3 kali Y, Y-nya adalah 96 dikurangi X. Benar. Min X pangkat 4, benar, plus 96 X. Salah di mana ya? Di sini salah nggak? Benar ya? Oh, I see. Ini Y yang ditanya. Oke lah, saya salah ketik nih. Karena nggak mungkin. Kalau X-nya kan 72 ya. Coba deh. Ya, kalau Y-nya berarti sama dengan 96 dikurangi 72. Berapa? Ada nggak? Belakangnya 4. 9 kurangi. Nah, ada ya. Ya, ini nih teman-teman
yang kalau ketemu soal yang ini bukan X tapi Y ya. Nanti saya ganti deh. Terima kasih ya. Yang ditanya Y, saya salah menyebutkan. Oke, karena kalau X ya harusnya 72 ya. Enggak ada. Oke, terima kasih ya. Habis ini saya ganti. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Kenapa, Bu? Di-share-kan. Nah, kamu share. Oke. Yang dari modul juga boleh ya teman-teman ya ditanyakan. Masih banyak yang belum kebahas juga. Nomor? Saya Yang mau mana? nanya nomor 5, Bu. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Jika nilai maksimum dari fungsi ini adalah 4, maka nilai P-nya berapa? Oke. Berarti ini diturunkan dulu ya, Briel ya. Turunkan dulu nih. Di aksennya apa, Briel? Di aksen sama dengan? Ya, sama dengan 1 plus setengah. Plus setengah kali P min 2X pangkat min setengah dikali min 2 ya. Oke. Betul? Betul, Bu. Betul. Nah, dari sini ini kita rapikan 1 plus setengah sama ini. Oh, di sini ya berarti ya. Ini. Ini coret. Karena ini plus dikali min ya. 1 per akar P min 2X. Oke. Kemudian stasioner. Saat ya aksen sama dengan 0. Coba. Berarti 1 min 1 per akar P min 2X sama dengan 0. Berarti 1 per akar P min 2X sama dengan 1 ya. Jadi akar P min 2X itu sama dengan 1. Kita kuadratkan jadinya P min 2X sama dengan 1. Jadi 2X sama dengan P. Berarti X sama dengan P per 2. Oke? Ya. Nah, kita dapat X-nya itu P per 2. Nah, kemudian kita substitusi ke sana. Berarti titik maksimum di P per 2,4. Nah, ini substitusi ke kurva asli. Nah, berarti kita dapat 4 sama dengan P per 2 plus akar P dikurangi P. Betul nggak? Karena 2 dikali P per 2 kan? P ya. Ini 0. Habis kan? Berarti 8 sama dengan P. Nah, dapat. Ini dia. Oke, jelas? Caranya. Jadi perhatikan urutan kerjanya ya teman-teman ya. Kalau dia bilang ada kata-kata stasioner nih, maka langkahnya pasti turunkan dulu kurvanya. Setelah diturunkan, secara stasioner apa? Karena dia maksimum itu adalah jenis yang stasioner. Stasioner itu syaratnya apa? Turunannya harus sama dengan 0. Nah, dari sini nanti kita dapat nilai X pembuat stasioner. Ini adalah pembuat stasioner ya.
karena X-nya cuma 1, ya udah ini pasti pasangannya sama dia gitu ya. Kalau X-nya ada 2, nah baru kita harus mikir lagi nih gitu. Mana yang maksimum gitu. Jangan sampai nanti X-nya kalian asal aja ngambilnya karena ada 2 ya, ada 2 pilihan, artinya kita harus milih nih. Milih yang mana yang tepat. Karena di sini kita dapat X-nya cuma 1, kemudian dia bilang nilai maksimum fungsi ini saat X-nya 4, ya udah dia berarti ternyata saya kelempar. Bentar. Belum kelihatan. Oke, bentar. Nah, tadi suara saya patah-patah, Friel. Bu, kayak robot. Oke. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal baca clue-nya. Kalau ada kata-kata maksimum, oh berarti diturunkan dulu ya kurvanya ya. Kemudian syaratkan nih stasioner bahwa y aksennya harus sama dengan 0. Nah, dari sini ternyata dapat satu nilai X. Ya udah ini X pembuat stasioner ya. Nah, dia pembuat stasioner, pasti ini pasangannya sama 4 gitu. Nah, pasangkan aja berarti P/2 sama 4 itu adalah titik maksimumnya gitu yang kita ketahui di soal. Nah, kalau ternyata nanti Bu, ternyata Y aksen sama dengan 0, dari sini kita dapat 2 nilai X. Nah, kita harus mikir lagi nih, mana yang pembuat max, mana yang pembuat min, itu ya teman-teman ya. Untung di sini cuma 1. Kalau ada 2, kalian harus gambar garis bilangan dulu yang pembuat max-nya di mana gitu ya. Ketahuan baru kita pasangkan sama 4 ya, X yang sesuai yang kita ambil. Oke, apakah paham teman-teman? Pria? Paham Bu, makasih Bu. Oke. Boleh di stop ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Oke, Farah, silakan di-share-kan. Yang ini Bu, 19. Nomor 19. Oke. Titik belok. Ya. Titik belok itu juga stasioner ya. Nah, jadi jenis stasioner itu ada max, ada min, kemudian ada belok. Belok itu ada 2 ya, belok naik, belok turun ya. Tetapi karena di sini belok, nah antara 2 hal nih, belok naik atau belok turun. Caranya adalah turunkan nih. Kurvanya kita turunkan. Turunannya apa, Farah? Di aksennya adalah Berarti 4x pangkat 3 pangkat 3, terus min 12x pangkat 2. 12x pangkat 2. Oke. Syarat stasioner saat apa? Syarat stasioner tadi Farah. Apa tadi? Syarat stasioner. Jika Sama dengan 0 ya Bu? apanya yang sama dengan 0? Y-nya. Y aksen, Farah. Y aksen Y yang aksen. barusan. Ya udah berarti 4x pangkat 3 min 12x kuadrat sama dengan 0. Bagi 4 atau langsung aja faktorkan 4x pangkat 2 ya, kita faktorkan nih berarti x min 3 ya. Nah, dari sini kita dapat ketemu x-nya itu 0, x0 sama x3. Nah, kita masukkan ke garis bilangan nih. 0 ada 2, kita bikin cabang. Di 3 enggak. Nah, kita buat garis putus-putus gitu ya. 0 kan ada 2 tuh kembarnya, ya udah kita bikin cabang 2 gitu. Nah, sekarang kita uji titik nih. Uji titik pakai 1 aja nih.
Uji titik ke Y aksen ya. Jangan ke Y aslinya. Nah, kita masukkan nih berarti sama aja kita menghitung F aksen 1 ya, masukkan ke sana. 1 berarti 4 min 12 berarti min ya. Minus nih. Oh, berarti di sini min. Ini plus, ini min. Nah, ketahuan nih belokannya di mana, Ferrer? Saat X-nya berapa terjadi belokan, Ferrer? Bentar, Bu, saya agak patah-patah, Bu. Oh, oke. Iya, kayaknya saya. Sebentar. Sudah kelihatan? Ini kenapa, Bu? Udah. Ini kenapa? Nah, oke. Dari berdasarkan garis bilangan ini, plus minnya, sekarang ketahuan nih belokannya terjadi di saat X-nya di 0 atau di 3, Ferrer? Di 0, Bu. Di 0. Nah, disinilah belok. Kalau di 3 terjadi max atau min? Kalau 3 berarti min, Bu. Min. Kenapa? Karena turun kemudian naik ya, terjadi lembah ya. Betul? Nah, karena yang ditanya belok, ya udah berarti kita masukkan 0 ya. Berarti F0 atau Y-nya adalah 5 ya. Ya udah 0, ini dapat. Itu Ferrer paham? Jelas? Berarti tadi 0,5 ya, Bu? Karena Oke. yang kita pakai yang X-nya 0 ya. Karena dia min kemudian min. Berarti dia jenisnya apa? Belok turun ya. Belok turun. Nah, kalau nanti jenis belok. Oke, jelas? Ferrer? Oke, saya patah lagi. Bentar. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Ferrer boleh di stop kalau udah paham. Ayo, Bu. Bentar. Oke. Ya, sudah terdengar ya sekarang ya. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Boleh. Dibesarkan, Pak. 14, Bu. Oke, di Zoom ya, biar saya bisa baca. Oke, nah. Nomor 14. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat selesai dalam X hari. Oke, berarti X-nya dalam hari ya. Beda sama nomor 13 itu unit barang. Nomor 15 X produk. Berarti nomor 13, 15 itu tentang barang. Nomor 14 X-nya tentang waktu ya, hari ya. Dengan biaya proyek per hari. Oh, ini masih per hari nih. Oke, berarti masih dalam bentuk B ya, B per hari. Itu adalah 3X min 900 plus 120 per X. Nah, berarti biaya total BX itu ya, biaya total. Dalam X hari. Ini berarti dikali X ya, berarti 3X kuadrat min 900X ditambah 120. Nah, kemudian kita lihat nih yang ditanya apa? Oh, satuannya juta. Yang ditanya adalah, oh salah, yang juta itu 15 ya, 100 ribu.
Yang ditanya agar biaya proyek minimum, nah dia bilangnya biaya proyek minimum, tidak bilang biaya proyek per hari minimum ya. Berarti biaya total nih yang kita pakai. Yang mau diturunkan ya, agar biaya proyek minimum, maka nah B aksen X inilah yang harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita turunkan nih. Ini turunannya menjadi 6X min 900. Ini sama dengan 0. Berarti X-nya berapa, Pak? Ratus dibagi 6. Berapa? 100. 150. 150. 150 hari. Nah, berarti kan dia bilang berapa hari proyek tersebut harus diselesaikan. Ya udah, ini jawabannya nih. Supaya biaya proyek menjadi minimum, maka proyek harus selesai dalam 150 hari, gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya nanti yang ditanya adalah biaya proyek minimumnya, ya udah 150 hari ini substitusi ke sana ya, ke B biaya yang sudah dikali dengan X hari. Ini adalah biaya minimumnya. Biaya minimumnya adalah B150. Itu Pak, paham? Paham, Bu. Kalau misalnya ditanyanya maksimum itu gimana, Bu? Sama aja maksimum. Nah, caranya sama nih. Siapa yang mau dimaksimumkan? Laba. Nah, berarti fungsi laba yang boleh diturunkan gitu, Pak. Jelas? Oh, jadi kayak maksimum atau minimum pokoknya turunannya dijadiin 0 gitu, Bu. Betul sekali. Jadi gini, Pak. Bedanya kata max min itu bedanya adalah dua-duanya sama-sama stasioner. Berarti cara mengerjakannya sama. Bedanya apa? Minimum itu pasti pengeluaran biaya. Kalau berkaitan dengan biaya, pasti dia menanyakan yang minimum, nggak mungkin biaya maksimum, itu nggak ada. Kalau maksimum itu biasanya dia masuk di mana? Di tentang laba, gitu, tentang pendapatan. Pasti dia akan bertanya yang paling besar, yang paling maksimum. Nah, intinya dua hal itu adalah dua-duanya adalah tentang stasioner. Langkah mengerjakannya sama, cuman bedanya kalau maksimum itu pasti nanti kita di garis bilangan cari yang di bukit gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 50 hari, ini 150 hari misalnya ya. Terus di sana ini plus, ini min, ini plus. Oh, berarti kalau misalnya ditanya biaya proyek nih, ya udah ini kita terjadi lembahnya di mana nih? Ini min, kemudian plus, ini lembahnya. Ini berarti minimumnya di sini. Gitu. Tapi kalau laba kita lihat juga nih, laba apakah min plusnya sama dengan yang di sini nih. Kalau enggak, pokoknya habis plus kemudian min. Nah, di sini adalah laba maksimum. Gitu ya, Pak ya? Paham ya? Saya kurang paham yang naik turun itu gimana, Bu? Naik turun itu gradien. Jadi nanti kalau misalnya sebentar ini, misalnya kita buat fungsi laba nih, fungsi laba. Saya memakai beda ya, nggak sama dengan nomor ini, saya kira-kira dua. Misalnya fungsi labanya kita dapat Lx itu adalah misalnya
misalnya X pangkat 3 susah nih kalau kira-kira. Sebentar ya. Saya di sini terus min 900 X kuadrat plus 12.500 X plus nah, misalnya seperti ini fungsi laba kita. Maka kalau dia menanyakan laba maksimum, berarti ini kita turunkan ya. Hasil turunannya adalah 3x kuadrat min, bentar, ini misalnya salah. Bentar. Bukan 900, 600 bagi 3 berapa? 12. Ya bisa difaktorkan, kalau enggak nanti enggak ketemu. Dua. Kali 3 0, 15. Ini 4 50 sudah. Ini diturunkan jadinya. Oke. Ini angkanya enggak kelihatan. 450 ya. Nah, diturunkan jadi 900 ya. 900 X ditambah 12.500. Oke, udah ya. Nah, ini disama dengankan 0, kemudian dibagi 3 ya. Bagi 3 nih, ketemunya adalah X kuadrat min 300 ya. 300X plus ini dibagi kalau lagi di sini. Ini 500. Oke, dibagi 3 berarti 102. Ini berapa nih?
15. 5 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan nih, Pak. Hasil faktorannya berapa, Pak? Naik ke atas ya. Kita faktorkan. Jadi X sama dengan 0. Dua bilangan jika dikali ketemu 12.500. Kalau dijumlahkan ketemu min 300. Berarti dua-duanya harus min ya. Berapa nih? Min berapa? 50 versus 50. 50, 2, 50. Oke, nah dari sini ketemu X-nya 50, sama X-nya ketemu 2, 50. Tuh ada dua tuh. Dua-duanya positif, dua-duanya bulat. Maka kalian harus menggambar garis bilangan nih, supaya ketemu nih, apakah di 50 tuh maksimumnya, apakah di 250 maksimumnya, gitu kan. Nah, kita cek nih, ini 50, ini 250. Kita ambil 0 ya, 0 di kiri nih, uji titiknya keturunan ya, keturunannya jangan ke fungsi aslinya. Kalau di sini 0, ini plus. Ini plus, ini min, ini plus. Nah, ternyata ini plus minnya itu uji keturunan ya. Apa? Jelas? Kita ambil ini kan kita dapat angka 50 sama 250 dari pemfaktoran ya, pembuat nolnya nih gitu. Habis itu kita uji titik. Uji titik itu ambil X yang di luarnya angka 50 sama 250 nih. Ada 3 wilayah ya. Kita ambil yang kecil aja, 0. 0 substitusi ke L aksen ya. Uji titik ke L aksen X. Jadi kita menghitung L aksen 0, masukkan ke sana nih. 0, 12.500, berarti plus. Di 0 itu plus, oh berarti selang-seling tuh, karena nggak ada X kembar ya. Beda kayak yang tadi tuh, kalau ada yang kembar, kita buat cabang, nah maka tanda selang-selingnya ikut di cabang. Tapi kalau nggak kembar ya udah langsung selang-seling. Plus artinya naik, min artinya turun, plus naik lagi. Oh berarti karena dia mau cari maksimum, berarti bukitnya ada di mana? Oh di 50, berarti kita harus produksi barang 50 aja nih. Karena kalau 250, kita ternyata nggak maksimum. Dia terjadi lembah. Gitu, paham Pak? Jelas ya? Jadi bukan berdasarkan dari X yang kita peroleh, oh ternyata X-nya 50 sama 250, oh ya udah yang besar, yang maksimum belum tentu ya Pak ya. Jelas? Jadi tergantung kurva kita saat naik, saat turunnya itu bagaimana. Jadi kalau di garis bilangan gradien itu plus kemudian min, oh berarti disitulah terjadi bukit. Bukit itu berarti terjadi kenaikan laba itu di situ. Nah, maksimumnya di mana? Saat X-nya, saat barangnya itu 50 gitu. Tapi saat 250, oh ternyata lembah dia di situ. Labanya kecil di situ. Jangan produksi 250 nih. Jelas ya? Jadi Ya. Grafik nanti beda-beda ya, maka kita harus benar-benar tahu nih kapan harus menentukan plus minus itu saya harus masuk ke grafik yang mana, ke turunan, jangan ke fungsi aslinya, nanti beda. Karena tentang gradien ya, gradien itu adalah turunan. Oke, apakah dari soal yang ditanya Fafa masih ada yang kurang paham? Boleh, silakan kalau mau diperjelas sebelum di stop share sama Fafa. Silakan. Udah ya, udah paham ya, teman-teman? Silakan, pertanyaan lagi. Sudah siap pertanyaan? Tuti, oke, yuk Tuti. Saya izin nanya lagi, Bu. Boleh. Yang nomor 17. Nomor 17. Oke. Nomor 17. Untuk semua X tidak sama dengan 0,
X tidak sama dengan 0, grafik ini akan turun pada, ini kita harus pilih sendiri. Oke, berarti kita, ini tentang turun, selalu naik, selalu turun, naik, naik. Berarti kemonotonan ya. Kemonotonan. Kemonotonan. Nah, berarti kita mencari Y aksen. Berarti turunan dari 1, 0. Turunan dari min X pangkat 3, itu min 3X kuadrat ya. Min 7X pangkat 6. Nah, kita mau cari yang monoton naik dulu deh. Nah, berarti lebih besar dari 0 ya. Kemudian jangan dibagi X ya, teman-teman. Kalian bagi pakai angka boleh, tapi kalau dibagi X nggak boleh. Kenapa? Karena kalian membuang beberapa X yang mau kita cari. Gitu ya. Jadi ini faktorkan aja. Berarti kita faktorkan min X pangkat 2 ya, berarti ya. Berarti kita dapat 7X pangkat 4 ya. Kemudian di sini plus 3. 3 doang ya. Nah, kemudian X pangkat 4 di sini plus. Nah, ini bisa nggak difaktorkan 7X pangkat 4 plus 3? Kira-kira. Riti. Ada nggak nilai X yang memenuhi persamaan ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Ini selalu positif ya. Betul nggak? Untuk X berapapun yang kamu ambil. Kenapa? Karena pangkatnya genap dan di sini plus. Oke. Pangkatnya genap, kemudian dikali 7, habis itu ditambah 3. Ya udah, dia semakin besar aja. Nah, berarti X-nya hanya dapat dari sini nih. X-nya dapat X sama dengan 0 sama X sama dengan 0. Oke. Lah, tapi kan disyaratkan X-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya udah, habis X-nya. Nah, habis itu apa? Kita menentukan ininya gimana, Bu? Ya udah, ini 0 ya. Kembar tuh. Habis itu kita uji aja pakai 1 ya, uji titik. Kita mau cari wilayahnya itu tandanya plus atau min sebenarnya gitu ya. Masukkan ke Y aksen. Berarti 1 masukkan ke sana nih. 1 berarti min 10 ya. Nilainya min. Jadi min 3, min 7, min 10. Ini min. Ini plus, ini min. Nah, kalau tandanya min semua berarti dia selalu turun. Oke? Tapi sebenarnya dari sini juga kelihatan nih. Dari sini juga kelihatan. Ini kan plus nih. Plus. Kemudian X kuadrat itu juga plus. Ya kan? X kuadrat itu plus. Kemudian kena min. Ya udah, min. Ya kan? Min dikali plus, ya udah min. Min itu apa? Gradiennya turun. Jadi dia pasti selalu turun. Jelas, Priti? Jelas, Bu. Oke. Jadi di sini analisa kalian itu yang terpenting ya. Nah, kalian boleh berdasarkan plus minus analisanya, boleh dengan garis bilangan juga bisa ya. Yang penting kan ini sudah diturunkan. Nanti kalau soal ini masuk di uraian ya. Jadi analisa kalian, coretan kalian itu penting. Jangan hanya langsung dijawab, tapi alasannya dari mana. Gitu ya. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya tentang soal nomor 17 yang ditanya Priti? Paham ya, teman-teman ya? Oke. Kalau sudah jelas, boleh di-stop. Teman-teman, 3 menit lagi. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya? Boleh, silakan.
Yang ini, Bu. Silakan dia di-share. Yang ini, Bu. Oke, nomor 19. Sebuah tempat air terbuat dari plat baja yang berbentuk separuh tabung. Separuh tabung ya, teman-teman ya, tanpa tutup, nggak ada tutupnya, atasnya bolong ya. Nah, ini adalah volume tabung setengah ya, separuh itu adalah setengah kali PR kuadrat kali H ya, tingginya dalam H. Nah, ini 125 pi sama dengan setengah pi, pi-nya nanti coret ya. R-nya nggak ada, ya udah, ini nanti pi-nya coret, kemudian kita jadikan H sama dengan ya. Berarti 125 kali 2 berapa ya? 250 ya. Dibagi R kuadrat. Nah, kemudian dia nanya apa? Agar siapa stasionernya? Stasionernya di mana? Ya. Stasioner ya, Bu. Stasionernya di persamaan apa? Saya kurang tahu deh, Bu. Bahan pembuatan. Ini kata stasioner. Stasioner. Oh, berarti min gitu ya, Bu? Minimum. Jadi kata-kata max min itu bisa jadi nanti dia implisit ya. Kalian harus cari yang semakna nih, semakna dengan kata-kata max min itu siapa gitu. Jadi kalau dijelaskan langsung max min, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau enggak dicari yang semakna. Ini sehemat mungkin itu semakna dengan minimum. Nah ini berarti stasionernya. Dia nempel di kalimat apa? Bahan pembuatan. Nah bahan pembuatan itu berarti tentang luas permukaan ya. Nah, nanti ini nanti ada kaitannya juga nih tentang kalau dia terbuat dari plat baja bisa jadi nanti harga pengeluaran minimum ya bisa jadi nih. Nah, nanti misalnya diketahui di soal harga plat baja per meter perseginya adalah berapa 100.000 gitu misalnya atau berapa puluh ribu. Nah, maka pengeluaran sehemat mungkin, nah nanti kalian kaitkan dengan harga belinya ya. Jadi sangkut-sangkutkan ke sana. Nah, luas permukaan berarti luas permukaannya itu ini sebelah sini setengah lingkaran, sebelah sana setengah lingkaran, berarti satu lingkaran ya. 1 PR kuadrat ditambah selimutnya itu setengah. Berarti setengah selimut itu adalah keliling kali tinggi ya. Kelilingnya itu adalah 2 PR kali tingginya H. Nah, ini setengah kali 2 tuh coret. Nah, ini H substitusi ke sana nih ya. Jadi luas permukaan dalam R ya, variabel bebasnya nih. Berarti PR kuadrat ditambah PR kali 250 per R kuadrat. Nah, R-nya coret 1. Nah, ini yang boleh diturunkan ya. Agar bahan pembuatannya sehemat mungkin, maka LP aksen R yang harus sama dengan 0. Nah, ya udah tinggal lanjutin ya. Apakah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Oke, teman-teman. Sudah